Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena pagi ini kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kembali juga kami dapat merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini diberi judul, Apakah hatimu lahan yang subur? Terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Demikian bunyinya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya dan mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamulah telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seorang petani yang hendak menanam tentu akan mempersiapkan semuanya dengan baik, karena ia mengharapkan hasil yang baik. Ia akan memperhitungkan takaran air dan pupuk yang sesuai. Ia juga akan menggemburkan tanahnya, karena tanah yang belum siap untuk ditanam tidak akan bisa memberi hasil
yang maksimal. Nah, saudara-saudaraku dalam Kristus, dalam Injil Markus 4 ayat 1-20 ini ada kisah perumpamaan yang menarik di mana Yesus memperlihatkan dirinya sebagai seorang penabur benih. Benih yang ditabur Yesus adalah firman Tuhan yang penuh kebijaksanaan. Nah, seperti seorang petani modern yang memilih lahan untuk menanam, begitu juga Yesus yang menanam firman Tuhan di berbagai lahan hati manusia. Alkitab menggambarkan firman Tuhan itu sebagai benih, sedangkan hati manusia adalah lahan atau tanahnya. Tuhan memberikan benih dengan tujuan agar benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik sehingga dapat berbuah atau menghasilkan panen. Dengan kata lain, benih tidak akan bertumbuh jika benih tersebut tidak ditanam di dalam tanah. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tidak akan dapat hidup apabila tidak ditanamkan di dalam hati kita. Nah, hati kita ini digambarkan sebagai tanah atau lahan yang siap untuk ditaburi benih, yaitu benih firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Daud berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Dan Mazmur 119 ayat 16 juga dikatakan, "Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan." Itu artinya Daud menanam benih firman Tuhan itu di dalam hatinya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, metode mengajar Yesus kepada bangsa Israel yaitu lewat perumpamaan agar mereka dapat memahaminya dengan mudah. Ia ingin supaya firman yang disampaikannya tertanam di dalam hati mereka dan bertumbuh hingga membuahkan pertobatan. Nah, pertobatan sejati itu datang dari hati yang seperti tanah subur, yakni hati yang mau menerima benih firman Tuhan dengan terbuka. Juga meyakini dan mempraktekannya sehingga firman itu dapat berakar dengan kuat. Apapun pergumulan dan rintangan yang dihadapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi kita akan tetap bertahan dan beriman di dalam Tuhan. Nah, yang menarik dari perumpamaan yang terdapat dalam Injil Markus 4 ayat 1-20 ini, Yesus menggambarkan keberagaman respon terhadap firman Tuhan yang ditawarkan oleh Yesus dengan 4 jenis pendengar yang mencerminkan kondisi hati manusia. Meskipun semuanya berbagi pengalaman dalam mendengarkan firman Tuhan, namun respon mereka sangat bervariasi seperti jatuhnya benih yang ditaburkan. Yaitu pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu masuk ke dalam hati mereka. Namun firman Tuhan itu tidak bertahan lama. Karena ketika tantangan dan kesulitan dunia ini datang menghimpit serta tipu daya dari si iblis yang penuh dengan kebohongan, maka mereka segera melupakan firman itu dan kembali ke cara hidup mereka yang lama. Dan yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan penuh sukacita. Namun firman Tuhan itu tidak berakar dalam hati mereka. Ibarat tanah yang berbatu, berakar dan tahan sebentar. Tetapi apabila datang penindasan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya. Tetapi firman Tuhan itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga firman Tuhan itu tidak membuahkan hasil. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang subur adalah orang yang mendengarkan dan menyambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu betul-betul tertanam dalam hati mereka sehingga menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan,
hanya sambil lalu atau sekedar hafal dengan ayat-ayat di Alkitab. Tetapi mereka tidak pernah menanamkan firman itu di dalam hatinya. Maka dampaknya pun jelas. Benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik, apalagi menghasilkan buah. Padahal setiap pohon dikenal pada buahnya. Lukas 6 ayat 44a. Kehidupan rohaninya tetap saja kering alias gersang, tidak ada dampak. Akhirnya orang lain hanya melihat buah-buah masam yang menjadi hasil tuaiannya. Kuasa firman Tuhan itu dahsyat seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Namun firman Tuhan tidak akan bekerja apabila firman itu tidak ditanam di tanah yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan tanah hati kita? Keraskah, berbatu-batu, penuh dengan semak duri, atau suburkah? Ini berbicara tentang respon atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jika selama ini kita merasa sudah banyak membaca, mendengar dan mengerti ayat-ayat di Alkitab, atau bahkan sudah hafal di luar kepala, tetapi kita tetap saja belum mengalami kuasa firman Tuhan di dalam hidup ini, bukan berarti Alkitab adalah firman yang tidak berkuasa. Tetapi yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Nah, melalui perumpamaan tentang seorang penabur di dalam Markus 4 ini, Yesus berbicara tentang betapa pentingnya tanah yang baik. Dia menyebutkan tanah yang baik untuk menjelaskan tentang orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yaitu menerimanya dan berbuah. Jadi jika kita menjaga hati kita tetap lembut dan terbuka, maka firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang terkasih, menurut teori berkebun, kehidupan ada di dalam benih. Dalam kondisi yang benar, benih itu akan bertumbuh sampai dewasa dan menghasilkan buah. Dengan cara yang sama, benih firman yang ditanam di tanah yang baik, yaitu hati yang terbuka, maka akan bertumbuh hingga karakter Yesus terlihat. Bagi orang Kristiani, kuasa kehidupan rohani berasal dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hati. Maka jika kita membuka hati kita pada firman Tuhan dan disertai kerinduan yang dalam untuk menaatinya, maka Roh Kudus akan membuat kita bertumbuh dan berbuah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita tidak dapat membuat diri kita sendiri bertumbuh. Sebagaimana kita tidak dapat memaksakan pertumbuhan benih kebun kita. Namun kita dapat memelihara tanahnya dengan menjaga hati kita tetap lembut, terbuka dan taat kepada firman Tuhan. Maka akhirnya kita pun akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi tanah macam apakah hatimu? Apakah hatimu lahan yang subur? Karena hati yang terbuka kepada Allah merupakan tanah tempat benih firman Tuhan tumbuh subur. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pagi ini mengajarkan kami untuk mampu memelihara dan menjaga hati kami agar tetap lembut, terbuka dan taat kepada firman Tuhan, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu Bapa, tolonglah kami, mampukan kami melakukan firman-Mu ini ya Bapa, dan hanya di dalam nama anak-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dan menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.